Tat, 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 tat. Tat, 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 tat. Tat, 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 tat. Nah, oke guys, kembali lagi dengan Cash Review dan kali ini aku mau ini barang yang amat sangat menurut aku ya super rare buat aku dan ini aku dari dulu temen banget dan balik lagi walaupun ini kesannya kayak Macross, ini bukan Macross. Seriously, ini bukan Macross. Kamu bisa lihat ini ada logo Autobotnya di sini. Nih, ada logo Autobotnya di sini. Ini jelas-jelas bukan Macross, oke? Ini adalah G1 Jetfire Transformer tahun 83 keluarnya. Ini ya ini ada sejarahnya sih. Ini kalau bisa lihat ini gak mungkin ini Transformer, ini Macross. Benar, mainan ini dasarnya dari Macross, tapi ini mainannya Transformer Jetfire. Bisa lihat, wah ini sih ini teman banget. Dan ini apalagi pada zaman itu kan materialnya kan plastik banget. Terus plastiknya itu keras, kualitasnya itu bagus, banyak die-cast-nya. Ini bisa dilihat, wah ini efeknya ini semua masih jalan. Ini kalau landing gear-nya ini, nih landing gear-nya, kalau bisa dipencet, tuh bisa buka semua. Nih kalau misalnya yang tadi pada nggak kelihatan, efek landing gear-nya. Wah, keren kan? Jadi, jadi ada sejarahnya sih. Jadi dari dulu kan Transformer itu awal mulanya itu dari mainan lain di Jepang. Jadi aslinya kan dari Diaclone. Dari Diaclone, terus mereka itu banyak masukin mainan lain ke lainnya mereka. Salah satunya itu adalah Macross. Dan makanya ini juga yang bikin G1 Jetfire ini langka banget di Jepang. Karena mereka nggak bisa jualan G1 Jetfire di Jepang karena bisa disu sama Tokugaku yang jualan mainannya Transformer lagi. Mainannya Macross. Jadi ini dulu cuma keluar di Amerika dan sekarang pun juga mau cari di Jepang pun juga susah setengah mati. Ini aku kebetulan dapat loose, lumayan lengkap, cuma kurang satu part dan memang plastiknya agak-agak kuning. Tapi itu memang di G1 Jetfire itu yang paling susah jaga supaya plastiknya itu nggak kuning sih. Dan ini sayangnya memang kelihatan nih belang nih kayak di kaki ini belang antara sini sama sini itu putih sama kuning. Ya itu yang agak disayangkan. Tapi, well, aku sih, wah bahagia banget sih punya ini. Dan ini aku bilang dapat lengkap. Ini aku ada senjatanya. Ini ada super pack-nya. Ini yang buat di tangan sama kaki. Dan ya, ini kayaknya aku pasangin dulu semua aksesorisnya. Jadi ini mesti dilipat dulu. Ini mesti pelan-pelan karena aku nggak mau sampai ini patah. Nah, ini dipasang dulu. Terus ini dibalik. Ini dipasang gini. Ini aku juga dapatnya juga nggak terlalu perfect sih. Memang ada part yang patah kayak ini bisa dilihat nih. Ini ada cantolannya yang patah, tapi masih bisa dipasang. Jadi I have no problem with that. Nah, terus ini, bentar. Ini sih harusnya salah. Harus ini gini. Terus ini dipasang. Ini dipasang di sini. Nah, gitu.
Ini aku pasang gini dulu. Jadi ini aku bisa pasang. Tada! Nah, senjatanya di mana? Jadi sebenarnya senjata ini tuh bisa dipasang di sini kalau nggak salah. Cuman ya ini aku ada part yang ya itu kayak aku bilang partnya nggak lengkap. Itu part untuk pegang senjata, tapi it's fine. Aku sih untuk dapat kayak gini aja sudah oke. Jadi ini Jetfire pakai Super Pack dan ini yang bikin semua reinkarnasi Jetfire itu punya Super Pack merah kayak Macross. Jadi kalau pada yang tanya, itu kok Jetfire niru Macross banget? Ya, karena aslinya awal mulanya dia memang mainan Macross. Jadi ya sudah, begitulah nasibnya. Oke. Jadi ini juga yang jadi alasan kenapa beberapa, nanti itu masalah helm nanti, tapi beberapa alasan kenapa mainannya Jetfire ini beda banget sama penampilannya dia di G1. Dan akhirnya baru bisa ada mainan Jetfire yang resmi, yang cartoon accurate, baru sekarang di tahun 2020 di Siege. Nah, dan ayo kita coba transform. Nih, aku mau transform jadi gearwalk dulu. Jadi ini ditutup semua, itu landing gear. Ini ditekuk. Dibuka. Ini landing gear juga tutup. Juga dibuka. Nah ini jadi Jetfire ini memang transformer yang paling kompleks transformation-nya, dan mungkin paling waktu di zaman itu juga paling paling artikulasinya itu paling bagus. Jadi kakinya bisa nekuk, dengkulnya bisa nekuk, ya itu sudah lupakan lah ya. Bentar, ini bukanya kok seret ya. Oh ya, I know, karena ketahan sama ini. Nah, balik lagi. Jangan dipaksa, nanti barang langka ini patah, kan sayang sekali. Nah, keluarin dulu. Putar gini. Nah, ini buka dulu. Pasang begini. Terus ini aku pasang balik. Ini gini, balik. Terus senjata dipegang. Tada! Gearwalk Jetfire. Nah, ini sih mode yang jarang nongol di Transformer ya. Kalau Jetfire-nya pakai mode Gearwalk ini, karena ini kan memang kayak staple-nya Macross banget. Semua mainan Macross, baik yang lama ataupun yang baru tuh semua punya mode Gearwalk kayak gini. Ini sebetulnya mode favoritku sih daripada mode yang robot ya. Aku sih lebih memang dari dulu tuh kalau Macross ya ini kurang kayak dia kayak nggak mau nahan tangan gitu. Daripada mode robot, aku lebih suka mode Gearwalk kalau Macross. Tapi ini kan Jetfire, jadi lain perkara. Nah, ini yang bikin aku dari dulu tuh juga sebetulnya sih demen sama Jetfire. Cuman memang cari mainannya susah. Dan apalagi waktu kecil ya. Bahkan aku sebetulnya tahu
Robotech dulu, Macross dulu daripada Transformer sebenarnya. Terus jadi waktu tahu mainannya Transformer tuh, loh ini kok Macross bisa masuk Transformer? Terus, ini tiru-tiru nih, bego ini. Nggak bisa bikin sendiri, maunya comot doang. Tapi pas udah gini malah nyari jadinya, dan untungnya dapet. Nah, ini kalau kalau Gearbox ya. Nah, sekarang kita transform jadi robot dulu. Jadi ini sayapnya tinggal dimasukin. Ini kan ceritanya sudah setengah jadi nih. Terus ini kaki, ini pinggir dulu. Kaki ini diputer lurus. Jadi ini kan ada bolongan di sini. Dia nanti dia yang nahan kakinya itu semua. Ini gini. Terus, nah, tapi bentar, ini tadi salah. Ini mestinya jangan ditutup dulu. Ini dibuka. Nah, ini dibuka dulu. Ini dibuka kenapa? Supaya dia itu, terus ini dadanya turunin, dan kepalanya itu bisa dinaikin. Kayak gini. Nah. Oke. Nah. Tada! Lah. Itu aku nggak tahu buat yang punya Macross gimana, apa super pack-nya yang di tangan ini memang yang vintage ini memang segampang itu lepasnya kah? Kalau punya aku nih lepas terus. Nah, ini si Jetfire nih. G1. Very, very nice robot. Apalagi untuk ukuran vintage. Jadi ini artikulasinya banyak. Ini tangannya bisa gini, bisa ke samping, ini bisa ditekuk gini. Terus kakinya itu bisa sampai ke depan gini, bisa nekuk gini juga. Jadi mungkin G1 Jetfire ini satu-satunya mainan Transformer yang bisa dipose sesuai sama kotaknya. Kalau dari dulu itu kalau aku ngeliat kayak kotaknya Optimus, lihat ilustrasinya kayak ilustrasinya bisa nekuk, terus kakinya bisa ada artikulasi dengkulnya, terus pas buka mainannya, boro-boro dengkul bisa nekuk buat transform aja udah bagus. Tapi Jetfire ini satu-satunya yang sesuai sama kotaknya ya. Jadi amazed lah, apalagi sekarang kalau bisa dapat ya. Dan ini aku mau ngomongin, tadi kan aku mau ngomongin kepala nih. Jadi ini yang bikin Jetfire itu di semua yang baru, dia itu punya helm yang kayak Macross. Jadi matanya satu, terus habis itu apa namanya? Ada tembaknya di atas gitu, bisa ditekuk-tekuk. Ini penyebabnya adalah ini. Penyebabnya karena dia itu awalnya dari Macross. Nih, dan untuk mainan zaman dulu ya, dia ini bagus banget karena dia ini sama sekali nggak ada bagian yang hollow. Kalau misalnya sekarang kan memang banyak untuk motong budget dan sebagainya, itu biasanya bagian sini itu sudah pasti kosong gitu, terus ya nggak bisa diapa-apain. Cuman Jetfire ini memang bener-bener full dan bagus, cuman ya memang aku dapat kayak ini ada stretch mark lah, itu yang ada patah lah, partnya yang kurang. Tapi aku dapat yang lumayan lengkap, which is aku sudah cukup happy sama ini. Tapi makin ke depan, aku jauh lebih senang mainan Transformer daripada Jetfire karena transformnya banyak, variasinya banyak. Kalau Macross, transformnya ya sudah ya gitu-gitu aja gitu. Bahkan yang Mocket pun sama yang vintage pun cara transformnya juga sama. Oh ya, sama satu lagi sih. Jadi Jetfire ini sebetulnya keluar dua macam. Ini kalau bisa dilihat sayap kan, ini kan satu strip gini. Jadi sempat mereka keluar satu versi Jetfire yang logonya itu masih logonya Macross. Atau bahkan yang strip gini biasanya kalau kamu dapat lengkap itu dapat stikernya Macross malahan. Jadi itu dan itu yang logo salah itu yang lebih rare daripada yang ini. Ini jadi yang kayak sudah reissue yang kedua apa ketiga gitu. Dan ya udah, kalau untuk Jetfire sih sampai sini dulu.
Mungkin kalau misalnya ada yang mau komentar, apa dulu pernah ngalami hal yang sama atau memang sempat punya Jetfire, monggo silahkan komentar aja, kita ngobrol-ngobrol, terutama seberapa kerennya si Jetfire G1 ini. Sampai di sini dulu, thank you sudah nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video, terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya, dan kalau suka boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain, pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.